Setelah beberapa saat, rapat pembenahan klan Black Rabbit akhirnya selesai dilaksanakan. Di kamar barunya, Jaha membuka pintu masuk dan berdiri diam, menatap langit malam yang membentang di atasnya dengan hikmat. Sambil mengenakan topeng ketua klan Black Rabbit, ia bergumam dalam hati, damai sekali. Ingatan tentang wajah-wajah para eksekutif klan yang tampak berkeringat dingin dan penuh tekanan perlahan terlintas di benaknya. Ia kembali bergumam dalam hati. Akhirnya, rapat telah berakhir dengan damai dan tentram. Semuanya berjalan dengan baik. Aku tidak pernah membayangkan kalau aku berbakat dalam hal seperti ini. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang pelayan klan Black Rabbit datang menghampirinya. Dengan kepala tertunduk, pelayan itu berkata dengan sopan, "Tuan, makanan untuk Anda sudah siap." Jaha menoleh sedikit dan menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin makan. Sekarang aku hanya ingin mandi." Perlahan-lahan, ia mulai membuka topengnya. Dalam hati, ia berkata, "Ada darah yang terciprat saat pertarungan tadi, dan aku masih belum membersihkannya." Setelah melepas topeng itu sepenuhnya, Jaha menoleh ke arah si pelayan. Siluet tubuhnya berdiri dengan mantap, diterangi cahaya bulan yang jatuh tepat di depan pintu. Pemandangan itu membentuk komposisi yang begitu indah, seakan waktu berhenti sejenak. Dalam balutan cahaya malam, ketampanannya pun seolah bertambah beberapa persen. Pelayan itu terperanjat saat melihat wajah asli dari balik topeng ketua klan Black Rabbit. Matanya membelalak, dan tanpa sadar, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Jaha menoleh dengan ekspresi santai, lalu bertanya, "Kenapa? Apa aku terlalu tampan sampai kau terkejut seperti itu?" Pelayan itu buru-buru membungkuk dalam-dalam, suaranya terdengar cemas saat berkata, "Maafkan saya, Tuan." Wajahnya tampak pucat, keringat mengalir deras dari pelipisnya. Rasa cemas dan takut begitu jelas terlihat, bahkan untuk mengangkat kepala pun ia tak berani. Dengan nada tenang namun tegas, Jaha berkata, "Tidak perlu gemetar seperti itu. Tak akan ada yang membahayakan kalian. Mulai sekarang, aku adalah ketua klan Black Rabbit yang baru." Pelayan itu masih belum berani mengangkat wajah. Suaranya pelan saat menjawab, "Baik, Tuan. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda." Tanpa banyak basa-basi, Jaha langsung memberikan perintah pertamanya. Ia berkata, "Seperti yang kau tahu, ini adalah hari pertamaku setelah dilantik menjadi ketua klan. Jadi tolong antarkan aku, tunjukkan tempat-tempat penting seperti ruang latihan pribadiku, dan ruang penyimpanan Exlir. Aku akan membersihkan diri di sana." Pelayan itu mengangguk cepat, menjawab dengan patuh, "Baik, Tuan." Beberapa saat kemudian, Jaha tiba di ruang penyimpanan milik klan Black Rabbit. Ia melangkah masuk dengan tenang, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Dalam hati, ia bergumam, mereka menyimpannya dengan cukup baik. Lalu Jaha menoleh ke sebuah rak di sudut ruangan. Ia bergumam dalam hati, "Ada apa saja di sini?" Dalam benaknya, Jaha mulai membayangkan berbagai kemungkinan isi yang ada di dalam rak. Ia kembali bergumam dalam hati, ada begitu banyak jenis Exlir di dunia ini. Beberapa di antaranya sangat langka, bahkan ada yang belum pernah dilihat orang sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, ada Exlir biasa yang didistribusikan secara luas dan tersebar di masyarakat. Hanya segelintir orang yang mampu mendapatkan Exlir langka, sementara sebagian besar lainnya hanya bisa mengakses Exlir biasa. Dengan hati-hati, Jaha membuka sebuah laci di depannya. Di dalamnya, hanya ada beberapa Exlir. Ia mendesah pelan dan berkata dalam hati, "Sesuai dugaanku, mereka hanya menyimpan Exlir biasa yang umum didistribusikan. Itu pun tidak semuanya berkualitas baik." Ia melanjutkan dengan membuka laci berikutnya. Isinya tak jauh berbeda. Begitu pula dengan laci-laci lainnya. Jaha membuka beberapa laci sekaligus, namun hasilnya tetap sama, hanya kumpulan Exlir biasa. Namun saat ia mencoba membuka laci yang berada di ujung, ia mendadak terdiam beberapa detik, menatap isinya lekat-lekat. Senyum perlahan terukir di wajahnya. Ia tahu, isi laci itu berbeda dari yang lain. Dalam hati ia bergumam, ini adalah Exlir Flaming Heart, salah satu Exlir langka, dan juga memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jaha lalu mengambil ketiga Exlir itu. Warnanya merah menyala, dan aromanya cukup kuat. Ia kembali bergumam, Exlir ini seharusnya cukup untuk membantuku memulihkan kondisi tubuh akibat penumpukan energi ki yang berlebihan. Jaha menelan ketiga Exlir itu tanpa ragu sedikit pun. Sesaat kemudian, ia hanya terdiam. Tak berkata sepatah kata pun,
Ia melangkah perlahan, mencari tempat yang dirasa paling cocok untuk berkultivasi. Setelah menemukan lokasi yang sesuai, Jaha duduk bersila dengan tenang. Ia menarik napas ringan, lalu memejamkan mata. Dengan konsentrasi penuh, Jaha mulai memfokuskan aliran energi Ki dalam tubuhnya. Ia memusatkan perhatian untuk memadukan Exlir Flaming Heart dengan energi Ki yang sudah ada dalam dirinya. Dalam hati, Jaha bergumam, aku harus mulai meredam dan mengalahkan energi Ki panas yang berasal dari Exlir Flaming Heart dengan tenang. Tak lama kemudian, ia mulai mengeluarkan tekniknya, Journey Through the Distant Golden Land. Seketika, energi Ki berwarna emas cerah membanjiri seluruh tubuhnya. Masih dalam upaya menenangkan energi Ki dari Exlir Flaming Heart, Jaha larut dalam konsentrasi yang begitu dalam. Di hadapannya, hanya ada kehampaan yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, Jaha bergumam pelan, apa yang terjadi? Batu Heavenly Jade yang kutelan mulai menyerap energi Ki dari Exlir Flaming Heart, bahkan sebelum aku selesai menggunakan teknik Journey Through the Distant Golden Land. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil menstabilkan energi Ki dari Exlir tersebut, Jaha membuka mata. Ekspresinya menunjukkan kebingungan. Dalam hati, ia kembali bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa energi Ki dari Exlir Flaming Heart bisa menyatu dengan batu Heavenly Jade? Seolah-olah energi itu telah sepenuhnya diserap olehnya. Jaha mengangkat kedua tangannya perlahan. Ia mulai mengalirkan energi Ki yang dimilikinya, memusatkannya di telapak tangannya. Energi Ki itu pun mulai membentuk pusaran halus di antara kedua tangannya, berputar dengan ritme yang teratur dan mantap. Dengan penuh konsentrasi, Jaha mulai menjalankan tahap pertama dari tekniknya, The Wooden Fowl. Energi Ki-nya mengalir lebih deras, membentuk pola yang lebih kompleks. Tak lama kemudian, ia melanjutkan ke tahap kedua, The Fiery Fowl. Energi Ki yang terkumpul menjadi semakin kuat dan padat, seolah menyatu dengan kehendaknya. Namun, saat hendak mendorong tekniknya ke tingkat yang lebih tinggi, Jaha tiba-tiba melepaskan semua energi Ki dari tangannya, membiarkannya memudar perlahan ke udara. Ia terdiam beberapa saat, lalu duduk bersila dalam keheningan. Sebuah kegelisahan mengusik pikirannya. Dalam diam, ia merenung, menyadari ada keanehan dalam aliran energi Ki di tubuhnya. Dalam hati, ia bergumam, ini aneh. Batu Heavenly Jade dibuat dengan cara menyerap energi Ki dari seorang ahli seni bela diri. Tapi mengapa ia justru menyerap energi Ki dari Exlir Flaming Heart yang kuminum? Jaha menyipitkan mata, mencoba menelaah kemungkinan yang muncul dalam benaknya. Mungkinkah batu Heavenly Jade sebenarnya mampu menyerap energi Ki langsung dari orang lain? Senyum tipis menghiasi wajahnya, entah karena pemikiran itu lucu atau justru terlalu tidak masuk akal. Ia berbisik pelan, haha, tidak. Aku hanya ingin hidup nyaman, menjadi orang gila biasa. Aku tak punya hasrat menjadi monster penuh ambisi seperti ketua kultus demonik. Ia menghela napas panjang, lalu kembali bergumam dalam hati. Pertama-tama, aku harus memahami kondisi di dalam tubuhku ini. Tapi, haruskah aku memberi nama pada teknik ini? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Beberapa nama mulai berkelebat di pikirannya. Teknik Absorption? Teknik Ki Absorption? Teknik Heavenly Absorption? Atau teknik Heavenly Jade of Absorption? Mungkin Jade of Heaven Absorption? Atau teknik Jade of Demon Absorption? Bahkan, Mat Demon Jade of Heaven Absorption? Ia mengerutkan kening, mencoba menyelesaikan nama terakhirnya, Jade of Heaven Absorption, namun sebelum tuntas, ia menghela napas dan menyerah. Ah, sudahlah. Itu tidak penting. Mari kita hentikan sampai di sini. Tiba-tiba matanya terbelalak, seolah baru teringat sesuatu yang sangat penting. Ia lalu bergumam, aku mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Apa ada yang tidak bisa kulakukan? Jaha kemudian merentangkan tangan kirinya ke samping. Dengan gerakan cepat, ia memutar pergelangan tangannya, berniat mengambil benda yang berada di dalam laci dari kejauhan. Namun tentu saja, tidak terjadi apa-apa. Tak ada energi Ki yang mengalir darinya, sehingga usahanya pun sia-sia. Sambil menggaruk kepala, Jaha bergumam, tentu saja. Dengan tingkat seni bela diriku saat ini, aku belum mampu menerbangkan benda-benda seenaknya. Ia terdiam sejenak, lalu bergumam lagi, sejak kapan aku melakukan apa yang orang lain pikirkan? Lagi pula,
Menciptakan seni bela diri baru yang belum pernah ada di dunia ini hanyalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang gila. Pandangan Jaha tertuju pada tangan kirinya. Ia kembali bergumam, karena sesuatu yang baru hanya akan muncul ketika kita tak lagi mengikuti jalan pikiran orang lain. Dengan satu gerakan ringan, ia menghempaskan tangan kirinya, lalu berkata lirih, "Aku harus melepaskan semua pengetahuan dan teori yang kupelajari tentang seni bela diri selama ini. Sama seperti kanvas putih yang kosong, aku akan menuliskan kekuatan dan prinsip dari batu Heavenly Jade dengan kuas di hatiku." Lalu Jaha menyalurkan energi ki-nya ke tangan kiri. Dengan mata terpejam, aliran energi ki hitam kemerahan mengalir keluar, membentuk bayangan yang memanjang perlahan. Energi ki itu terkonsentrasi penuh di tangannya, dan dari sana, arus energi yang padat itu terus memanjang jauh ke depan. Jaha membuka mulut, suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Kemarilah." Bayangan energi ki itu berubah wujud menjadi tangan hitam yang kurus dan panjang, menjulur ke samping seolah-olah sedang berusaha meraih sesuatu. Ia mengerahkan lebih banyak energi ki, hingga wajahnya menegang, matanya melotot tajam penuh kesungguhan. Dalam hatinya, ia menggantungkan harapan besar agar teknik barunya berhasil mencapai tujuannya. Akhirnya, tangan bayangan itu berhasil menyentuh salah satu laci. Dengan gerakan halus namun pasti, tangan tersebut memendek dan perlahan kembali ke arah Jaha, menggenggam laci itu erat di tangan kirinya. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak, hingga energi ki itu sepenuhnya lenyap. Dalam diam yang hening itu, seulas senyum puas menghiasi wajah Jaha. Ia berhasil. Teknik barunya telah menunjukkan hasil. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, "Aku sudah memutuskan nama teknik ini. Namanya adalah Teknik Great Absorption of Heavenly Jade." Namun, sambil tersenyum tipis, ia kembali berpikir, karena batu Heavenly Jade adalah rahasiaku, aku akan menghilangkan kata Heavenly Jade dari namanya. Dengan senyum mantap dan penuh keyakinan, Jaha menegaskan dalam hati, "Jadi aku akan menamainya Teknik Great Absorption."